pertemuan sosial itu penting banget, karena memang pada dasarnya manusia itu kan diciptakan untuk bersosial ya, maksudnya nggak bisa hidup sendiri gitu. Butuh orang lain. Nah ini poin yang mau saya sampaikan, bahwa memang penting melakukan sosial atau bersosialisasi, bertemu dengan orang, menegur sapa begitu, dan berdiskusi. Pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan kalau memang perlu bertemu dengan orang lain atau bersosial. Nah, problemnya memang di tengah pandemi seperti sekarang, kita sangat dibatasi dengan pertemuan-pertemuan sosial, kita sangat dibatasi dengan pertemuan-pertemuan yang biasanya kita sudah lakukan begitu. Ini akan berdampak waktu kita juga nanti merayakan Natal, karena sampai saat ini pun pemerintah memperpanjang gitu ya PSBB itu. Nah, pengaruhnya nanti akan ke umat ya, maksudnya ke mereka yang merayakan Natal. Yang pertama memang biasanya identik Natal itu dirayakan melalui ibadah misalnya gitu. Kalau ibadah pasti berkumpul di rumah ibadah, di gereja begitu, baik umat Kristen atau enggak yang Katolik. Tapi dalam pandemi seperti sekarang, ya kita tahu bahwa ada peraturan pemerintah yang kayaknya belum boleh gitu ya untuk beribadah langsung di gedung gereja, sehingga ini membatasi umat untuk bisa bertemu dan beribadah bersama-sama. Lingkupnya lebih banyak ke dekorasi event ya, kayak Natal, Paskah, kemudian wedding juga banyak. Dari wedding itu kebanyakan di pemberkatan. Sebelum bulan Maret itu udah banyak request, kan? Banyak yang request pernikahan, tolong dong dekorin dan sebagainya, tapi semua cancel, semuanya cancel. Nah, jadi cukup sedih juga gitu kan. Tadi sempat berdoa, maksudnya aduh gimana nih, apa ini peluang ini, atau maksudnya tadi kan berdoa supaya maksudnya apakah bisa jadi peluang usaha gitu kan. Wah ini jadi putus nih, bakal putus. Natal itu kan hari ketika Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hari ketika Mesias itu lahir. Ini dari sudut pandang Kristen. Mesias yang udah dinantikan dari beribu-ribu tahun sebelumnya gitu kan. Nah, maka kehadiran Kristus di tengah dunia ini menjadi bukti kasih Allah dan penyertaan Allah dalam hidup manusia. Ketika Kristus hadir untuk menyelamatkan manusia, dia memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Maka dalam peristiwa Natal kita melihat ini loh bukti kasih Allah. Bahwa Allah yang jauh lebih tinggi itu pada saat yang sama menjadi Allah yang dekat dengan kita. Karena dia mencipta, tapi juga sekaligus memelihara hidup umatnya. Makanya ketika manusia itu dalam dosa, dia nggak didiemin gitu ya, nggak disebodohin. Tapi Allah mau menyelamatkan. Dan itu diwujudkan dalam Natal itu sendiri. Ketika dia lahir gitu. Hadir seorang bayi kecil yang cuma ditaruh di tempat makanan hewan di palungan gitu ya, nggak dengan mewah. Dan ini kalau kita lihat dengan kenyataan hidup kita sekarang di tengah pandemi, justru harusnya berbicara dengan semakin keras. Apa yang dikatakan bahwa di tengah-tengah hidupmu yang susah, di tengah-tengah hidupmu yang sulit saat ini, dia hadir sama seperti ketika dia hadir 2000 tahun yang lalu. Maka dia pun hadir saat ini untuk mengatakan bahwa kamu tuh gak sendirian loh di tengah pandemi ini. Kamu tuh punya Allah yang mengasihimu. Kamu punya Allah yang Immanuel, yang menyertaimu. Dan karena itu justru berita Natal ini sungguh pas banget gitu ya di tengah pandemi. Karena dia mau mengatakan jangan takut, aku ada bersama dengan engkau. Nah ini esensi yang harusnya ditangkap sih. Sehingga walaupun kita gak bisa merayakan Natal seperti biasa, gak bisa di gereja gitu ya, nggak bisa dengan kebaktian yang wah banget, tapi justru kita mungkin harus belajar melihat intinya
bahwa Natal mau mengatakan Allah itu dekat. Dan Natal itu nggak berarti harus terus-menerus dengan perayaan yang mewah, yang megah gitu ya, yang keren banget. Tapi mungkin dalam kesederhanaan kita saat ini, kita semakin belajar untuk menghayati esensinya apa. Tetap ini sih ya, tetap jangan patahkan semangat nuansa Natal itu. Karena Natal itu intinya kan bukan dekorasi tok, kan. Kadang-kadang kita cuma melihat lilin, kita sudah bisa melihat, merasakan bahwa meaning dari Natal adalah terang yang sudah datang itu. Ya kan? Apakah sudah datang dalam hati kita? Mungkin kadang-kadang kita harus introspeksi diri dalam nuansa yang sendiri, atau di rumah saja gitu ya, misalnya kayak gitu. Kita juga harus ya menciptakanlah suasana yang senyaman mungkin sehingga kita bisa tetap merayakan Natal. Pandemi kali ini membuat kita tidak bisa Natalan seperti biasanya. Kita nggak bisa bareng-bareng. Tapi hal yang harus diingat, jangan sampai pandemi ini merenggut sukacita kita, merenggut berita Injil itu loh yang sudah disuarakan ribuan tahun yang lalu. Dan justru saat ini kita harus semakin diperteguh karena Natal mau mengatakan selalu ada harapan. Natal mengatakan Allah mengasihi kita. Maka tetaplah teguh, berusaha membagikan sukacita Natal kepada lebih banyak orang dan tetap mau berusaha untuk mewujudkan damai sejahtera. Ya berbagi dengan sesama ya. Mungkin akan sangat sulit dilakukan, tetapi saya rasa tetap ya kita sebagai manusia ada diberikan hati nurani untuk mau berbagi. Nah, kita pakai momen Natal ini untuk kembali mengingatkan meskipun kita sulit, meskipun kita mengalami kelemahan, masalah juga, tapi kita mau nggak berbagi sedikit aja dengan orang lain. Karena ketika kita menolong orang gitu ya, otak memproduksi hormon dopamin ya. Nah, hormon ini bisa memberikan perasaan bahagia. Waktu kita bahagia pun itu jadi salah satu yang membuat kita lebih enak ya menikmati kehidupan gitu. Dan terakhir, kita boleh ya kehilangan segalanya ya di tengah pandemi ini. Mungkin ada yang mengalami masalah dan lain sebagainya, tapi ingat jangan sampai kita kehilangan harapan.